dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025 dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo, CS, ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia Tribunals. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus
khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum.
Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Bagian media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah.
mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS
ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka, Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Rismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember.
William mengatakan dalam diskusi empat mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, William menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. William mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, William mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya.
Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni
Itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan.
Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raymond Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Raymond ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raymond Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Raymond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah, mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Raymond Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK,
di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinudin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinudin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang
telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka, Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Bagian media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Raismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu bergaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Raismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan.
Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willy mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara
khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut, Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat.
maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan.
Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Raismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah, mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Raismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK,
di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang
telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka, Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Bagian media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu bergaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Raismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan.
Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willy mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah, mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara
khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025 dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut, Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat.
maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangadji, mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan.
Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Raismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah, mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Raismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK,
di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang
telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka, Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Bagian media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raymond Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Raymond ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raymond Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Raymond Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan.
Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willy mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan.
Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut, Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya.
Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi.
Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu bertegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Raismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah, mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Raismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar,
dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo, CS, ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Rismond Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismond ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan.
Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willy mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara
khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025 dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut, Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat.
maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan.
Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu bergaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Raismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Raismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK,
di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang
telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu, soal sesudah di luar digunakan oleh siapa saya tidak tahu, kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya Mahfud alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Bagian media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Rismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai selesai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu bertegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan.
Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willy mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara
khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025 dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut, Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat.
maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu, soal sesudah di luar digunakan oleh siapa saya tidak tahu, kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya Mahfud alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan.
Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Raymond Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Raymond ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raymond Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST, yakni Roy Suryo, Raymond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan. Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willem mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah, mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Raymond Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK,
di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo, CS, ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang
telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun puasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangadji mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, udah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Bagian media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma mengaku tak percaya pada ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah ditampilkan langsung Polda Metro Jaya dalam gelar perkara. Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan dalam gelar perkara berbeda dengan foto ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Jumat 19 Desember 2025. Dr. Tifa mengatakan bahwa Polda Metro Jaya blunder saat menampilkan langsung ijazah Jokowi. Dr. Tifa menyebut ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 berbeda dengan ijazah yang ditampilkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Dr. Tifa pun meminta agar Polda Metro Jaya tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo CS, termasuk Rismon Sianipar. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa kasus pidana terhadap mereka telah melanggar hak asasi manusia. Dr. Tifa menambahkan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya pada malam hari, sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus. Padahal, pihaknya mengatakan sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari. Ia pun menuding Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Jalan Perubahan Willem Frans Ansanai seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Namun meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan Jokowi memberikan garis demarkasi yang tegas. Willem mengatakan 3 nama terlapor berinisial RRST yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dinilai tidak layak mendapatkan pengampunan.
Jokowi menilai 3 nama tersebut perlu diberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Oleh karena itu, Willy mengatakan Jokowi akan terus melakukan proses hukum terhadap 3 nama tersebut. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara
khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025 dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di